kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dengan tepat, ditinjau dari segi struktur, diksi, dan logikanya. Adapun menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik, karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dapat diterami dan dipahami oleh pendengar atau si pembaca dalam bahasa tulis. Sama benar dengan dimana kita berjumpa apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, jelas fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Yang kedua, kata-kata harus baku. Yang ketiga, hemat dalam penggunaan kata. Yang keempat, logis. Kelima, paralel. Dan keenam, bermakna tunggal. Pertama, ada jelas fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, minimal ada subjek dan predikat dengan jelas. Seperti contoh, ibu sedang memasak. Ibu sebagai subjek dan sedang memasak sebagai predikat. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa menempatkan preposisi atau kata depan sebelum subjek akan menghilangkan fungsi subjek dan menjadi keterangan. Contohnya seperti bagi seluruh mahasiswa harap memasuki kelasnya. Nah, di situ terdapat kata preposisi atau kata depan sebelum subjek, yaitu bagi. Nah, itu tuh menghilangkan fungsi subjeknya, yaitu semua mahasiswa, dan menjadi keterangan. Di sini yang dimaksud dengan kata-kata harus baku, yaitu kata yang digunakan sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, hemat dalam penggunaan kata. Contoh, banyak orang-orang itu tidak hemat. Mengapa? Orang-orang itu sudah banyak, sudah berarti banyak. Jadi kalau pakai orang-orang, banyaknya dihilangkan saja. Boleh saja memakai kata banyak, tapi orangnya jangan diulangi. Jadi banyak orang atau orang-orang itu pilihan. Dan yang kedua itu beberapa tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh itu juga sudah berarti banyak, lebih dari satu tokoh. Jadi kalau pakai tokoh-tokoh, beberapanya dihilangkan. Boleh juga pakai beberapa, tapi ditulisnya jadi beberapa tokoh, jangan beberapa tokoh-tokoh. Jadi pilih salah satu saja, beberapa tokoh atau tokoh-tokoh. Yang keempat adalah kalimat logis. Kalimat logis adalah kalimat atau ucapan yang dapat dimengerti atau dapat dipahami. Contoh kalimat yang tidak logis adalah waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini itu termasuk ke dalam contoh kalimat yang tidak logis. Mengapa? Karena di kalimat tersebut yang dipersilahkan itu adalah waktu dan tempatnya, bukan seseorang atau pembicaranya. Jadi seharusnya Bapak kepala sekolah kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Nah, ada juga contohnya seperti mayat wanita yang ditemukan di sungai itu sebelumnya mondar-mandir di daerah tersebut. Nah, itu juga termasuk kalimat yang tidak logis. Mengapa? Karena di situ yang dimaksud mondar-mandir tersebut itu bisa diartikan sebagai mayatnya. Nah, jadi seharusnya wanita itu sering mondar-mandir di daerah tersebut sebelum mayatnya ditemukan. Nah, seperti itu. Yang kelima, paralel atau sama pengimbuhannya. Contoh, menyusun, kelengkapan, dan penggambaran. Itu tidak paralel. Mengapa? Karena pengimbuhannya tidak sama. Harusnya menyusun, melengkapi, dan menggambar. Bermakna tunggal. Maksud bermakna tunggal di sini yaitu tidak ambigu. Contoh kalimatnya, kucing makan tikus mati. Mempunyai 3 arti. Yang pertama, kucing makan tikus mati. Yang kedua, kucing makan tikus kemudian mati. Dan yang ketiga, kucing makan tikus yang mati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.